Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, kembali lagi di channel Cerita Lambungku di sini ya. Apa kabar teman-teman semua? Hmm, Jangan lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudaraku, teman-teman muslim yang sedang menjalankannya ya. Alhamdulillah ini udah sampai hari ke berapa ya? Ke-13 kayaknya udah mau setengah ya, udah mau setengah Ramadan. Nah, tentunya buat teman-teman yang yang memiliki masalah di perut atau di pencernaan, tentu, banyak cerita ya, banyak istilahnya banyak yang mungkin teman-teman pengen ceritakan di situ ya. Karena mau nggak mau, saat puasa itu adalah saat-saat yang secara langsung atau secara kaitannya begitu erat dengan pencernaan, apalagi yang udah mempunyai masalah pencernaan, entah itu gangguan asam lambung, entah gastritis, entah buka lambung dan sebagainya ya. Pokoknya yang masalah pencernaan itu tentu akan sangat berpengaruh ketika dia atau seseorang itu melakukan ibadah puasa gitu ya teman-teman. Oke, sedikit cerita mengenai puasa ini ya teman-teman. Nah, kebetulan ini untuk puasa kali ini itu ya alhamdulillah berjalan sebagaimana mestinya ya. Eee, walaupun masih ada sedikit-sedikit sensasi yang juga saya rasakan ya, saya sendiri juga terus terang masih merasakan beberapa sensasi yang saat ini belum belum sepenuhnya hilang ya. Apalagi saat puasa gini, jam-jam segini ini sampai nanti pokoknya di atas jam 1, di atas jam 11, jam 1, jam 2 gitu, suka kerasa panas ya perut itu suka kerasa panas. Ini menandakan bahwasanya asam lambung yang ada di perut itu ada aktivitas ya, ada aktivitas. Tapi berhubung tidak ada bahan makanan atau minuman yang dicerna di sana, akhirnya, dia ya kerasa, jadi efeknya itu kerasa di lambung, di perut itu kerasa panas-panas gitu ya. Kadang-kadang perih juga kayak gitu, panas perih, nah gitu ya. Nah untuk tipsnya untuk ngilangin itu karena kita kan nggak mungkin, pakai pakai bahan makanan atau minuman misalnya dulu biasanya kalau nggak puasa untuk menetralisir itu jalan tercepatnya minum air putih hangat itu ya. Nah, karena ini masalah puasa, maka tipsnya kita hanya menghindarinya atau tips yang paling tepat kita me menghilangkan pikiran kita ke arah sana ya, teman-teman. Kita hal-hal lakukan hal-hal yang positif atau yang menyenangkan atau mungkin yang sesuai hobi teman-teman yang teman-teman itu hobi di situ atau teman-teman senang atau suka mengerjakan itu. Jadi jadi hal itu nanti bisa membuat ya bukan sebenarnya itu ya, cuman bikin pikiran kita tidak memikirkan apa kondisi perut atau kondisi sakit yang ada di perut itu, jadi pikiran kita itu teralihkan dengan kegiatan kita, dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita, dengan hobi kita. Akhirnya kita nggak kepikiran ke sana, itu otomatis dia nanti lupa ya, sensasinya itu nggak bakal terasa, karena kita fokus sama apa yang kita lakukan, apa yang kita senengin itu ya. Nanti tahu-tahu udah sore lah, udah adzan asar lah, dan sebagainya, udah mau maghrib lah, nah tahu-tahu kayak gitu ya teman-teman. Itu bagaimana pentingnya manajemen manajemen pikiran ya, manajemen pikiran, eee, di saat puasa kepada tentunya teman-teman yang saat ini mengalami gangguan asam lambung ya. Mungkin teman-teman juga banyak di antara teman-teman yang sudah berpuasa, namun dalam keadaan yang ya memiliki masalah pencernaan, namun ditingkatin berpuasa. Nah gitu ya, teman-teman. Nah oke, itu tipsnya ya, salah satu tipsnya bagaimana menghilangkan sensasi ketika berpuasa gitu ya. Dan ini sudah selalu saya lakukan kayak gitu ya teman-teman.
mau nggak mau kalau orang yang dulunya pernah mengalami masalah pencernaan, itu kalau dia perutnya kosong, atau istilahnya perubahan waktu waktu apa ya, waktu rutinnya misalnya jam 12 biasanya makan, dia nggak makan, otomatis perutnya itu dia akan bereaksi ya, asam lambungnya akan apa ya, akan memberikan efek yang ya tidak mengenakan lah bagi bagi perutnya atau bagi tubuhnya. Nah itu otomatis itu teman-teman, kita bayangkan orang sehat aja mereka kalau apa namanya, eee, tiba waktu-waktu makan seperti biasanya kalau dia nggak ngisi itu kan teman-teman juga bayangin dulu pas waktu sehat, pas puasa itu juga kayak gitu. Waktu makan gini biasanya perut keruk, bunyi keruk keruk kayak gitu ya, ya keruk, kadang-kadang juga sakit bentar. Nah itu adalah hal yang wajar ya, jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Karena apa, apalagi untuk, teman-teman yang masih atau sedang dalam keadaan belum sembuh dari gangguan asam lambung ini ya, ya itu apa ya, itu hal yang wajar kayak gitu ya teman-teman. Jadi, eee, bikin rileks aja, yakin pokoknya positive thinking bahwa teman-teman itu mampu berpuasa. Nah, itu ya, karena udah selama ini juga biasa-biasa aja kok, nggak ya ya wajar lah, kadang kerasa perutnya perutnya perih, kadang apa ya, kadang kadang sendawa, sering sendawa, banyak gas juga ya, itu saya alami ya itu ya. Eee, Kadang-kadang itu banyak banyak gas jadi saya sendawa kayak gitu. Nah itu ya tipsnya bagaimana menghadapi puasa buat teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung ini ya. Pertama tadi kita manajemen pikiran atau jaga bagaimana pikiran kita jangan tertuju kepada penyakit atau tertuju pada lambung atau pada sensasi apapun yang ada di tubuhnya gitu ya, dengan cara kita lakukan hal-hal atau perbuatan yang menyenangkan atau yang sesuai hobi atau yang kesibukan yang lain, tentunya tentunya yang membuat kita fokus di sana dan melupakan segala sensasinya. Nah, perlu dicatat ya, untuk melakukan kegiatan ini jangan sampai teman-teman itu melakukan kegiatan yang justru nanti akan menimbulkan tambahan pikiran buat teman-teman ya, tambahan beban pikiran teman-teman. Misalnya melakukan hal-hal yang berat gitu, apa ya, ya katakanlah misalnya teman-teman main game atau apa gitu lama-lama nanti kan bisa bikin kelingan juga itu ya, kalau lama-lama apa, main game itu. Terus ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang banyak itu sebaiknya bukan dihindari ya, gimana ya, mau nggak mau ya kita jangan terlalu terforsir di situ ya, dijaga pola pola apa ya, pola pikirnya supaya bagaimana baiknya supaya tidak hal yang dilakukan itu justru menimbulkan masalah. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang bikin enjoy, ya paling pas itu yang sesuai hobi ya gitu ya. Itu untuk menghilangkan sensasi yang dirasakan ketika siang hari atau kita jam-jam puasa itu ya teman-teman. Oke, apa namanya, tipsnya itu pertama, yang kedua itu, untuk mungkin makan sahur ya. Kalau kalau makan sahur, ya mau nggak mau kita tetap harus makan yang berat ya, karena kita nanti bakal seharian perut kita kosong, kita butuh butuh energi, butuh isi, butuh tenaga dan sebagainya, maka mau nggak mau kita harus makan makanan yang berat. Tentunya juga jangan sampai terlalu banyak ya teman-teman, ya aturan aja, ya wajar aja, sewajarnya aja kita makan, jangan terlalu banyak. Itu juga jangan nanti karena, apa namanya, kalau terlalu banyak nanti kan jika juga memberi beban kepada perutnya, pada lambungnya, jadi nanti, jadi kinerja lambung jadi tambah berat. Nah itu akan membuat, tentunya membuat masalah yang lain lagi gitu ya. Nah gitu ya, apa namanya, tipsnya ketika makan sahur. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya teman-teman, ketika makan sahur itu atau malam-malam setelah misalnya nanti berbuka ya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, karena air putih ini sangat penting, penting untuk menjaga menghidrasi tubuh kita ya,
agar tetap tetap dalam kondisi ya segar, tidak kekurangan cairan kayak gitu ya teman-teman. Terus tips yang ketiga itu ketika buka puasa. Nah, teman-teman ketika buka puasa ini harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Pertama, tips dari saya, kalau teman-teman berbuka puasa, jangan langsung dihantam atau makan dengan makanan yang berat-berat. Misalnya langsung makan langsung apa ya, nasi satu piring. Wah, jangan kayak gitu. Jadi diatur dulu perutnya. Kalau mau buka puasa ya, minum dulu, minum minum air hangat putih boleh, bagus, atau kalau mau minum teh juga nggak apa-apa, minum teh aja hangat-hangat gitu. Habis minum itu, ya makanan yang ringan-ringan aja dulu, kurma ya teman-teman kan bagus banyak. Ya bagus di nutrisi, ya bagus, di untuk, tenaga ya. Jadi ya bisa menggantikan apa namanya, menggantikan makanan yang berat ya. Kurma itu beberapa biji, kalau sunahnya kan ganjil ya. Ya saya biasanya kalau saya itu biasanya 3 biji itu ya, 3 biji atau teman-teman kalau mau 5 biji nggak apa-apa. Nah kurma, makan kurma dulu ya sambil nanti minum air putih hangat atau teh hangat ya itu, kurma itu dulu ya teman-teman. Jadi, jangan langsung makan makanan yang berat. Nah itu kemudian nanti makan ringan dulu aja, itu terus jangan tetap hindari, pokoknya jangan sampai makan yang pedas itu tetap ini kita nggak bicarakan ya, karena itu memang harus mutlak dihindari ya teman-teman, apalagi kondisi puasa, kondisi perut sedang kosong, setelah kosong gini misalnya untuk berbuka, makan yang pedas, wah itu otomatis dia langsung, apa namanya, eee, memberikan dampak yang cukup, apa ya, bisa membuat sakit, intinya itu, bisa membuat sakit perut ya teman-teman. Jangan jangan makan pedes-pedes sambel, apa-apa yang mengandung pedes pokoknya jangan, itu jangan ya. Terus apalagi, nah buat teman-teman yang mungkin masih cukup parah ya, masih cukup banyak banyak rasa sakitnya itu jangan hindari minum es dulu ya yang dingin-dingin. Jadi emang saat buka puasa itu minum air dingin atau minum es itu rasanya wah luar biasa ya teman-teman, nikmatnya luar biasa. Saya juga apa ya, merasakan kayak gitu kalau buka puasa itu dengan es, misalnya es teh aja atau kalau es buah, kalau saya suka itu es buah ya teman-teman, es buah, campuran susu dan sirup di sana, terus ada buah-buah kecil-kecil gitu, wah itu luar biasa, minum, wah rasanya luar biasa ya teman-teman. Nah itu untuk teman-teman yang masih banyak sensasi di perutnya, sebaiknya hindarin aja dulu yang dingin-dingin, karena ketika perut kosong, teman-teman minum langsung dingin, nanti apa namanya, lambungnya nanti teman-teman bisa rasain nanti kayak kayak apa ya, kayak ngenceng gitu loh, rasa perutnya itu kayak ngenceng gitu. Karena kaget ya dia kaget, lambungnya itu kaget. Nah gitu ya teman-teman. Jadi jangan jangan dulu yang dingin-dingin, hindarin dulu. Nah, terus makan yang ringan-ringan dulu aja, ringan-ringan dulu kayak tadi kurma atau apa ya, cemilan kayak ada cemilan nggak apa cemilan itu ya. Terus nanti habis itu udah agak terisi ya, nah kita buat sholat dulu, buat sholat maghrib. Nanti, selang berapa 15 menit atau 20 menit kita baru makan yang berat. Itu boleh makanan berat ya, di makanan biasa tonton makan misal nasi satu piring gitu ya, piring sama lauknya, pokoknya makanan berat ya itu. Dan perlu diingat jangan sampai terlalu, apa ya, terlalu bersemangat makan akhirnya akhirnya, kekenyangan gitu. Nah kekenyangan itu nanti kan bisa bikin, apa namanya, kadang-kadang kalau saya itu yang saya rasakan itu, nafasnya bisa bikin berat, nafas berat, terus bikin apa ya, bikin pokoknya nggak enak di sini kayak rasa karena penuh ya, di sini kan terasa mengganjal nanti, nggak enak kalau buat tarawih, buat sholat itu ya. Jadi makanya, yang secukupnya aja, jangan terlalu banyak, dan banyakin minum air putih ya teman-teman. Oke itu ada berapa tadi tipsnya, 4 atau 5 lupa saya. Padahal ini awalnya tadi mau bahas sensasi ya, tapi kita jadi ke topiknya tips-tips berpuasa, nggak apa-apa. Mungkin di video yang nantinya kita akan bikin lagi ya gitu ya teman-teman. Karena
Ya ini salah satu ya itu penting juga yang perlu teman-teman tahu gitu ya teman-teman. Ya tadi udah tipsnya itu, eee, mungkin untuk video kali ini segitu dulu, untuk teman-teman tonton dari awal sampai selesai ya, jangan sampai di-skip-skip karena nanti apa ya, teman-teman bakal kehilangan banyak informasi yang bermanfaat. Yang bermanfaat tentunya juga, untuk teman-teman ya, untuk referensi teman-teman, untuk apa ya, untuk ya, untuk pandangan teman-teman gitu ya. Jadi kalau, "Kok ini kayak gini, kok gini?" Nah itu nanti teman-teman bisa dapat referensi, jadi jangan skip. Tonton dari awal sampai akhir, terus jangan lupa klik like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan apapun, komen aja di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab dengan sepengetahuan saya gitu ya teman-teman, berdasarkan apa yang sudah saya alami selama ini. Oke gitu ya teman-teman, buat teman-teman semua, tak lupa yang belum sembuh dari penyakit gangguan asam lambung ini, semoga Allah segera mengangkat penyakit kita, menyembuhkan penyakit kita, dan kita bisa sehat kembali seperti semula, kita bisa melakukan aktivitas seperti apa seharusnya, dan semoga teman-teman yang menjalankan puasa bisa mabrur puasanya, bisa diterima puasanya, sampai nanti bisa selesai sampai akhir Ramadan, sampai hari Idul Fitri ya teman-teman. Oke gitu aja dulu teman-teman, disambung lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.